Yo sahabat Masyul, berjumpa kembali di edisi baca-baca teori dari Bang Rai Series ya. Pada kesempatan kali ini kita akan baca-baca teori pada reaction Clover Room part 6 ya, Clover Room part 6-nya. Dan gimana, apakah banyak yang berteori pada kesempatan kali ini? Dan mungkin saat saya buat video ini, setelah saya upload baru ternyata ada yang komentar berteori, ya mohon maaf ya Bre ya, karena saya kasih jatah waktu ya sehari setelah upload itu. Jadi besoknya, hari ini misalnya upload, besok harus saya segera baca-baca ya edisi teori-teori kalian. Ke gue juga penasaran dengan teori-teori kalian apakah sama dengan teori gua, dan juga intinya agar kita nggak terlambat sampai nanti video terbaru udah upload kita belum melakukan baca-baca teori kalian, biar nanti jadi kejutan apakah teori kalian akan nyambung di Clover Room part 7-nya itu ya, seperti itu ya Bre ya. Jadi seperti biasa jangan lupa kalian untuk mendukung selalu channel ini dengan di subscribe, like, komen, dan juga share, dan semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya Bre ya. Dan gue juga berharap semakin berkembang, dan yang mau support linknya di deskripsi ya seperti biasa. Dan oke lah Bre ya, nggak perlu lama-lama lagi, gue penasaran banget pengen baca-baca teori-teori kalian tentang reaction Clover Room part 6-nya ya, Bang Rai Series tentunya. Oke, dan langsung aja ya Bre ya, kita nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung baca aja untuk komentar yang pertama. Oke, kita mulai komentar dari yang paling baru dulu ya. Dan ini setelah saya membuat video 1 jam yang lalu dari Prime Bima. Mas Yul, saya ingin berteori seperti Ray bakal mengeluarkan aura King Terananya. Oke, kenapa bisa gitu? Karena Rama pernah bilang Ray bisa mengeluarkan King Terananya jika ada salah satu teman terdekatnya yang celaka seperti dia waktu di Tanah Merah tertusuk, dan Ray marah akhirnya mengeluarkan King Terananya. Tapi saya nggak tahu karena cuman berteori. Oke, nggak masalah. Tapi kalau itu benar terjadi, saya harap yang keluar aura King Terana tingkat ketiga. Udah 100% musuhnya auto mokat semuanya. Maaf mas kalau kepanjangan, nggak masalah, namanya juga teori. Dan gini Bre, memang salah satu pemicu dari kekuatan si Ray yaitu amarah ya. Salah satu pemicu kekuatan si Ray muncul adalah amarah. Baik waktu di kasino ya, kalau nggak salah itu sempet ya, dia amarahnya nggak terkendali dan kesana kemari gitu. Walaupun itu belum sampai masuk ke King Terana gitu ya. Dan pas puncak-puncaknya kemarin terjadi di episode Tanah Merah. Di situ memang udah marah banget melihat kondisi Dias yang udah sefatal itu ya. Kita juga pasti marah tentunya ya. Dan memang salah satu pemicu dari kekuatan si Ray paling utama yaitu amarah ya, karena si Ray sendiri belum bisa mengendalikan dengan sesuka hati untuk ngeluarin tingkat itu, karena harus dipicu amarah dulu baru dia bisa keluar. Dan apakah itu akan terjadi pada episode nanti? Ada kemungkinan besar bisa terjadi kalau temannya si Ray itu kenapa-napa, itu salah satu pemicunya. Dan tapi ini masih desas-desus antara yang keluar nanti si Dias atau si Ray, karena kan kalian tahu sendiri Dias itu baru secuil kekuatannya yang baru kita ketahui, baru diperlihatkan maksudnya, benar kan? Benar kan? Dan ya seperti itulah. Oke, keren teorinya. Oke, lanjut aja ke komentar selanjutnya dari Rahmat Saputra. Sony kan di warung bapaknya Ray, masa lupa yang dibawa sama suruhannya Retor cuma Gio, Leo, Gibran, Reka, Cipang, Revi sama Avatar. Iya Bre, sumpah gue lupa banget kalau si Sony udah selamat, karena dia yang kasih informasi, gue salah ingat. Maaf Bre, gue itu banyak pikiran jadi sampai lupa gitu ya, maaf banget, saking banyak pikiran jadi gue lupa. Malu Bre ya, udah tua. Jadi sorry banget ya, sorry banget, memang gue udah lupa Bre, lupa, sorry banget. Makanya kok dari kemarin-kemarin gua nggak lihat si Sony kemana gitu loh. Gue sampai bertanya, ternyata di episode seawal itu kan si Sony yang kasih tahu info itu, kalau yang lain kenapa. Aduh ya, sorry banget ya, sorry banget. Oke, terima kasih Rahmat Saputra. Lanjut lagi ya, dari siapa? Amelia underscore atau apa itu ya, garis datar 7C. Sony udah di warung bakso Mas Yul karena di arc pemusnahan pada berhasil kabur. Iya sorry, gue lupa banget. Terima kasih ya, terima kasih. Dan lanjut lagi dari Sarah. Ini 2 cewek yang komentar udah ya. Yang tadi Amelia, sekarang Sarah Rahmawati 2302. Oke. Nah kemungkinan juga bakal ada arc yang dimana teman
teman SMA lama Ray itu yaitu si Dan itu ngebacanya bener ya. Nah kemungkinan juga bakal ada arc yang dimana teman SMA lama Ray yaitu si Daniel akan balik setelah sekian lama berpisah. Gue sendiri belum tahu sih wajah si Daniel gimana bre, karena gue nge-reaction itu belum sampai ke awal, baru episode awal belum sampai ke ada Daniel langsung gue lompat ke yang mulai ada kekuatannya gitu. Jadi seperti itu. Dan ya terima kasih ya, mungkin aja ini teori dari Ed Sarah Rahmawati ya, nggak masalah, keren pokoknya, kita tunggu aja kalau memang benar itu terjadi, gue jadi tahu gitu lah. Lanjut lagi, oh masih Sarah Rahmawati ya, apa ini teorinya, coba ini panjang kelihatannya bre ya, kita baca. Oke, kita baca pelan-pelan ya bre ya. Teori pertama, teori gua yang menonton itu dari pihak Dominion atau orang yang berjubah yang ketemu sama Leon di tempat berwarna biru itu yang dulu juga mengamati waktu di Tanah Merah. Kalau dari pihak Rey kemungkinan bukan. Masuk akal ya, seperti kalau orang bilang apa, pihak dari Obsidian. Bukan Obsidian, apa ya? Lupa gue bre. Intinya ya yang masih misterius lah, yang mengamati perkembangan si Rey gitu ya. Dan yang kedua tentang bapaknya Rey sedikit janggal. Kenapa? Karena yang kita tahu bapak Rey sempat kaget mendengar bahwa Rey mengeluarkan aura terananya. Dan apakah bapak Rey itu memang benar Pak Jamal si tukang bakso atau beda? Atau Pak Jamal ini bapak tirinya Rey yang sengaja dipalsukan identitasnya, dan bapak Rey yang asli adalah orang yang kuat. Jadi gue lebih bukan ke situ. Malah gue yakin bapaknya tukang bakso itu memang bapaknya si Rey kalau gue ya. Jadi cuma yang jadi pertanyaan belum diketahui apakah bapaknya si Rey itu kuat atau enggak gitu loh. Atau hanya pura-pura aja tukang bakso aja. Gue yakin kalau itu udah bapaknya Rey asli gitu loh. Itu kalau juga nggak apa-apa, beda pendapat nggak masalah. Terus yang ketiga tentang King Terana milik Rey. Nah ini juga gue bingung karena King Terana berasal dari wilayahnya si Juna, yaitu Timuraya. Nah 3 roh penjaga terkuat ini lepas, yang 2 diambil Dominion, yang 1 bersemayam di dalam diri si Rey. Nah ini bagaimana bisa Rey terpilih? Pasti ada sesuatu. Masuk akal juga ya, karena nggak mungkin kekuatan roh itu tiba-tiba nyelonong masuk, karena nggak sembarangan, apalagi 3 roh penjaga terkuat. Masuk akal, gue juga bingung. Ada yang tahu? Nanti kita komentar. Nanti komentar ya. Oke lanjut lagi. Ini dari Ed Raditya 111. Sony kan sudah yang pertama selamat dan ngasih info ke pihak Rey. Masa mau bahas teori kayak nggak mendalami cerita banget. Haha, terima kasih sarannya. Gue bukannya nggak mendalami cerita, tapi gue itu lagi banyak problem, jadi banyak pikiran sampai lupa ya. Gue itu apal kok ya, apal cuma gue lupa ya, maklum namanya orang lupa. Terima kasih dia udah diingatin, dan terima kasih atas sarannya kalau gue katanya nggak mendalami cerita. Oke, insya Allah gue mendalami cerita ya bre, agak masalah Raditya, terima kasih ya. Oke lanjut lagi. Ini dari masih sama Trio, Sony-nya udah di warung Bang Ray masa. Oke, terima kasih yang udah ngitin, gue bener-bener lupa bre ya. Ya maklum ya bre ya. Sorry banget dah ya. Ini masih ada lagi komentar apalah garis datar R8R. Sony udah di warung bapaknya Bang Rey. Oke terima kasih, sorry banget. Sony yang pertama selamat Bang, dia yang ngasih tahu ke Rey dan yang lainnya saat mereka diserang. Oke terima kasih. Itu ya wajar ya, manusia kesalahan ya, makanya gue itu kemarin sampai blank banget bre ya. Dan setelah gue buat video itu gue ngerasain si Juna gue sampai sakit kepala bre, karena memang kondisi lagi blank banget gitu ya. Sorry banget ya, memang lagi kondisi kurang fit ya. Oke terima kasih yang udah ngingetin, terima kasih yang udah ngasih saran ya, kritikan, bukan saran sih, tadi lebih kritik ya. Terima kasih, nggak masalah. Oke lanjut lagi dari Olin _ Manuel garis datar 48. Ini cewek atau cowok ya bre ya, thumbnailnya foto profilnya cewek ya. Teori gue sih emang bener nggak ada yang bantu di pihak Rey. Kemungkinan ini panggung Rey Dio Diaz, dan pastinya Rey akan mengeluarkan King Terana yang kemungkinan terpancing dengan Raka yang kalah atau sekarat seperti tragedi Diaz di Tanah Merah. Dan kemungkinan juga Rama akan ada di pihak Rey, masuk akal karena melihat Rama yang udah dibuat kayak gitu kemarin ya. Dan juga ya itu ya, salah satu pemicu King Terana muncul adalah amarah tadi, lagi seperti yang kita bahas di awal ya, bisa saja terjadi ya bre ya. Oke lanjut lagi. Sandi Maulana garis datar W3U. Oke. Hashtag QNK.
Diaz akan mengeluarkan kekuatan penuh. Masuk akal. Di sini dia akan habis-habisan, Bre. Cuma kalau akan sampai sepenuhnya gue masih janggal. Kelihatannya admin BRJK akan menyembunyikan sesuatu yang menarik lagi tentunya ya. Kita tinggal lihat aja nanti. Masuk akal kalau penuh kekuatan penuh karena dia itu marah banget sama si Marco ya. Oke, lanjut. Sony yang pertama selamat dan ngasih tahu kalau mereka dikeroyok Mas. Oke, terima kasih infonya. Terima kasih banget ya. Sorry banget gue itu lupa, Bre ya. Sorry banget. Nah, oke lanjut ya. Ini ada lagi teori, coba kita baca selengkapnya. Mas Yul, teori aku tentang Raka. Mungkin saja Raka selesai tragedi Clover Room, Rey nggak perhatikan. Terus bapak si Raka akan bawa Raka ke sel Dominion. Dan arc selanjutnya mungkin akan penyelamatan Raka dan adik si Ricky dan mantan wakil siapa? Diamond, mantan ketua gitu ya, mantan ketua wakil Diamond. Kemungkinan ada dua kejadian antara Ricky sama Rey menyelamatkan Raka dan kelompok Ricky akan menyelamatkan Yuno, si ketua geng Diamond ya, Diamond ya. Dan tragedi yang mengerikan akan kedua kelompok bikin pihak mafia Dominion ketar-ketir ketika mereka menunjukkan kekuatan mereka. Gitu aja sih, gitu saja Mas Yul. Mohon maaf kalau tidak memuaskan, nggak masalah. Jadi mungkin maksudnya jika mungkin part Clover Room ini telah usai, kemungkinan besar si Raka akan diculik gitu ya. Dan maksudnya si Raka diculik, sementara Ricky juga punya misi penyelamatan si Yuno alias ketua dari Dominion. Dan mereka mungkin di sel yang sama gitu katanya, mungkin ya maksudnya gitu. Dan si Rey nyelamatin si Raka dan si Ricky menyelamatin si Yuno. Jadi mungkin mereka akan ketemu di situ. Nah, ini baru sekedar teori aja. Nah, ini memang yang masih membingungkan. Kalau misalnya arc selanjutnya seperti penyelamatan Raka atau si Yuno, jadi nggak akan fokus ke si Dio karena ini untuk sementara kan si Rey kayaknya juga fokus akan mencari obat untuk si Dio, yaitu dengan mencari Antonio ya. Itu jadi ya baru ya, nama juga teori juga ya, kadang pas kadang juga nggak pas, alias kadang tembus kadang juga enggak ya, nggak apa-apa. Keren banget. Terima kasih Ancesian 2008 Ancesian. Oke, lanjut lagi ya Bre ya. Ini untuk teori yang selanjutnya. Oke, ini ada lagi dari Reza Reds 777. Oke, WKWK, walaupun si Dio ngelawan Jack dengan aura tingkat 2-nya, gue yakin Dio bisa imbangi karena mengingat si Rama aja dihajar, King Terana masih bisa ngelawan karena daya tahan tubuhnya di atas manusia biasa. Lah ini cuma aura biasa. Udah gitu si Jack lagi. Jack dengan aura tingkat kedua aja bisa terpental oleh Rey dengan kekuatan aura tingkat 1 saat di arena keadilan. Satu lagi, kayaknya si Rama bakal bantu Rey dan teman-temannya bergabung. Prediksi aja. Nah, banyak yang berprediksi seperti itu. Kayaknya Rama akan gabung karena sakit hati tentunya Bre ya. Dan masuk akal karena si Dio seperti yang gue bilang sebelumnya, si Dio itu punya daya tahan fisik yang memang di luar manusia biasa atau rata-rata. Karena efek dari penelitian itu, efek positifnya ya Bre ya, dari penelitian itu bisa memiliki tubuh yang kuat walaupun tanpa aura. Hanya saja auranya terkunci oleh segel itu. Jika segel itu nanti terbongkar, kita akan terkaget lagi dengan kekuatan si Dio kayak apa ya Bre ya. Karena kita juga belum tahu auranya itu apa gitu lah. Mungkin ada hijau-hijaunya sesuai rambutnya, cuma hewannya itu apa kira-kira Bre ya, kita tunggu aja nanti. Nah, oke, lanjut ya Bre ya. Terima kasih Reza Red 777. Lanjut lagi ke Adit Arif Saputra. Sony kan udah berhasil lolos Bang. Ya, terima kasih, gue lupa banget Bre. Sorry, lupa banget ya. Bukan gue nggak mendalami cerita, gue lupa Bre, lupa. Oke ya. Dan lanjut lagi. Oke. Wisnu Alparizal. Teoriku 1. Siapa sih sebenarnya bapaknya si Rey? Kenapa dia kaget pas dengar aura rajanya keluar pas dia ngomongin si Repi? 2. Mungkinkah yang dimaksud seleksi kalau ada yang menonton lagi di Clover Room itu si Antonio? Jangan lupa dibaca Mas. Oke, udah gue baca. Kalau si Antonio kayaknya nggak mungkin deh Bre ya, nggak mungkin karena biasanya raja terakhir di setiap tim itu nggak mungkin dia main nongol-nongol aja gitu kan. Pada season ini kayaknya di panggungnya si Raptor ya. Tapi nggak tahu juga kalau intip-intip gitu. Tapi gue lebih kecondong ya orang-orang yang berjubah itu Bre ya. Dan masalah bapaknya si Rey banyak yang menjadi pertanyaan.
Jangan-jangan si bapaknya Rin ini bukan tukang bakso biasa. Jadi orangnya memang GGWP gitu. Kayak di versi dari si Bima itu bapaknya The King gitu ya, alias orang kuat gitu. Bisa jadi, Bre, bisa jadi. Bapaknya si Yuna kan kuat. Mereka ini anak bukan sembarang anak, Bre ya. Misalnya bukan dari keturunan biasa. Bapaknya si Yuna juga kuat, anaknya kuat. Bapaknya Bima kuat, anaknya juga kuat. Nah, si Ray nggak mungkin bapaknya tukang bakso biasa. Itu feeling gua, nggak mungkin ya. Kan logikanya sih gitu. Tapi kita nggak tahu kalau ceritanya gimana ya. Oke, lanjut lagi ya Bre ya, untuk komentar yang selanjutnya dari @agamawans. Bau-bau, bau-bau apa ini? Bau-bau Rama apa ini? Tunggu, sorry. Tunggu. Oke, biar gini. @agamawans, bau-bau Rama bakal mihak ke Ray, Mas. Kayaknya sih dari sakit hati kayak gitu ya, terlempar dari gedung, Bre. Walaupun sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi kita belum tahu kondisi Rama gimana ya. Oke, lanjut lagi dari @pop ice rasa coklat. Ini gambarnya apa cewek ya? Sepertinya Rama bakalan bantuin kelompok Ray karena Rama dimusuhin sama Marco. Ya iyalah, teman jadi musuh. Ya bisa jadi, apalagi dibuang kayak gitu pasti sakit hati lah ya. Oke, lanjut. Terima kasih @pop ice rasa coklat. Gue suka banget rasa coklat. Nah, lanjut lagi dari @romansa _J. Menurut teori saya ya Bang, mungkin pas Dias bertarung dengan Marco, pas Marco nyerang Dias, persamaan mungkin saja Rama dari belakang nusuk Marco. Oke, pakai benda tumpul gitu. Pakai benda tumpul gitulah. Intinya sama kayak si Dias pasti di tanah merah mungkin saja. Oke, kayak kejadian di tanah merah gitu ya, maksudnya ditusuk gantian gitu ya. Mungkin saja. Ya Bang, ini menurut teori aku mungkin aja ditusuk Marco dari belakang pakai benda tumpul pas Dias dan Marco lagi serius bertarung. Ya bisa aja, itu banyak logika yang bisa terjadi. Kalau logikanya di dunia nyata ya masuk akal itu Bre, masuk akal banget. Ada kesempatan kok ya seperti itu ya Bre ya. Jadi masuk akal. Oke, terima kasih @romansa _J. Oke, lanjut lagi. Ini dari @kocak_betlu. Kayaknya Rama bakal mendarat di area dekat pertarungan Ray dan Dio pasti karena ada di area sekitar situ. Dan Marco bakal lompat ke tempat Dias dan ya pasti Marco udah ditantang. Hai Marco, kan dia panggil gitu ya. Dan mengenai perkataan Gio dan Leo, kalau ada yang memantau tempat itu, bisa aja yang memantau itu akan membantu pihak Ray karena Gio dan Leo belum tahu yang mantau itu dari pihak siapa. Dan kenapa sosok yang mantau itu bisa ada di situ dari awal, sedangkan Gio, Leo, Raka baru dibawa ke situ karena bisa aja ada mata-mata yang melihat pergerakan dari Raptor. Oke, segitu aja. Maaf kalau teori gue ngawur, masuk akal. Tapi kalau gue itu lebih kecondong anak buahnya para Raptor yang udah ngawasi dari situ. Kelihatannya kan mereka mengadakan di area tempat itu ya ingin jebak mereka kan Bre ya, seperti itu. Tapi nggak masalah. Mantap ya, kocak betul. Lanjut lagi ya, ini dari Bagas Kurniawan LW2MP. Oke, Aura Terana aja nggak ada apa-apanya sama Dio. Masuk akal karena kondisi tubuh si Dio kan di luar nalar gitu ya Bre ya. Oke, keren. Lanjut lagi. Ini dari @dekirey. Kalau emang bener gak ada bantuan dari pihak Ray, berarti kejutan dari pihak Ray kayaknya ada di Ray itu sendiri. Misalnya ada tragedi yang membuat Ray mengamuk seperti di Tanah Merah, bahkan lebih dari itu. Ya, soalnya katanya dari pihak admin dari komunitas ya, ada yang bilang katanya nggak ada pada episode ini, nggak ada yang akan bantu Ray dari pihak Ray gitu. Nggak ada yang bantu mereka. Jadi kalau memang kejutan dari pihak Ray bisa aja ya itu tadi memang kekuatan Terana dari Ray. Dan salah satu pemicunya yaitu amarah. Keren dong ya. Amarah keren. Tapi ya apakah bisa aman gak nanti kalau dia terlalu terpancing dengan amarah terus ya Bre ya, karena si Ray sendiri belum melatih kekuatan itu agar keluar dengan kemauannya gitu itulah. Mudah-mudahan kedepannya bisa ya Bre ya. Oke, lanjut. Terima kasih Dekray. Lanjut lagi ke Rizky Ardiansa. Mas Yul, setelah saya dengar dari perkataan Gio dan Leo, aura misterius itu ada dari Ray dan kawan-kawan belum datang. Benar, iya memang benar.
Aku semakin yakin kalau itu Antonio. Secara Antonio yang memiliki gedung, masuk akal. Dan juga pasti si Raptor minta izin ke Antonio untuk tempat bertarung pemusnahan genocide. Oke. Dan juga BRDK kasih bocoran kalau ada sedikit momen Antonio, dan di situ aku semakin yakin kalau orang yang dimaksud itu Antonio yang sedang menonton di atas gedung Clover Room. Nah, jadi ini ada beberapa persepsi masalah siapa yang nonton lah itu, penonton misterius itu ya. Ada yang bilang Antonio, ada yang bilang dari pihak Australian, ada yang bilang ya kayak orang berjubah gitu. Dan kalau perkataan dari Rizky Erdiansyah masuk akal karena yang memiliki area itu adalah si Antonio. Dan tapi ada yang bilang katanya Antonio itu muncul pada scene ini atau di episode ini hanya sekedar dalam pose penelitian aja, tapi nggak lebih ke menonton pertarungan langsung. Ada yang bilang gitu. Tapi kita lihat aja nanti, masuk akal ya teorinya. Oke, kita tunggu aja nanti seperti apa. Keren ya Rizky Ardiansah. Lanjut lagi ke 11 Atswat. Apa si Dias akan menunjukkan kekuatan sebenarnya? Haha. Jadi gak sabar seperti apa kekuatan seorang mantan tangan kanan petinggi Zamrud. How? Kita tunggu di sini. Gue juga penasaran, Bre. Apakah memang akan diperlihatkan semuanya gitu, atau masih dicicil-cicil lagi gitu ya? Penasaran penonton ya. Dan oke, lanjut lagi Ahmad Zainuri. Sony udah masuk rumah sakit bang. Oke, terima kasih udah ngingetin. Sorry banget gue lupa. Bukan bermaksud gue nggak mendalami ceritanya. Ya gue karena gue lupa, Bre, sumpah lupa ya. Oke, lanjut lagi ke NCU lagi. Rajin banget dia berteori, keren. Teori dari saya sendiri ini Mas Yul. Pertama, di manakah Sony? Kalau Sony sebenarnya udah selamat Mas Yul. Mungkin masih lupa waktu itu di Aqua Musnahan Sony udah pulang karena dia sudah diselamatkan oleh Gio dan kawan-kawan si Sony sendiri yang memberi kabar soal keadaan Gibran dan lainnya, soal perkataan Leo Gio soal oke ya benar ya. Ya, gue lupa banget, gue memang lupa, sorry banget ya. Dan soal perkataan Leo Gio soal orang yang ramai, mungkin saja ada orang dari pihak Raptor lainnya yang belum diperlihatkan atau mungkin emang itu saja. Dan soal hawa keberadaan misterius, mungkin itu ada sangkut pautnya dengan orang yang sempat dibicarakan oleh orang berambut kuning, Lexia. Dia yang di atas gedung, bahwa ada yang sedang mengawasi. Dan betul juga kata Mas Yul, kalau dari pihak Ray ini katanya nggak akan ada bantuan dari luar. Nggak tahu lah soal nggak tahu lah ya soal pertarungan dia sama si Marco ini cukup menarik sekali. Bisa dibilang harusnya ini jadi pertarungan terakhir mereka. Dan apakah kekuatan Dias yang dia sembunyikan akan diperlihatkan atau belum ya? Mengingat kekuatan Dias yang sudah selesai operasi itu aja cuma seujung jari. Ini sejak OP operasi ya. WKWK ya sudah gitu aja. Oke, masuk akal ya. Soal Sony gue sorry banget deh buat teman-teman, gue itu lupa pas banyak pikiran gue, Bre ya. Mohon maklumi ya, Bre ya. Dan banyak-banyak teori masalah yang sembunyi itu siapa. Dan ini akan menjadi pertarungan besar bagi Dias dan Marco. Kayak pertarungan tinju aja yang ditunggu-tunggu kapan mulainya gitu ya. Ya oke ya. Oke, thanks ya buat NCU. Lanjut lagi kita baca teori-teori yang lain. Ini dari Sony di Bakso Bang. Oke, terima kasih udah ngingetin. Sony ini dari M Dafab ya. Terima kasih udah ngingetin. Ini namanya sulit lagi. Sony udah di rumah sakit ya. Mris ya. Terima kasih udah ngingetin. Dan Dav edit animasi. Mas Yul, Sony udah di warung Bakso Bang Re. Oke, emot batu. Sorry banget gue lupa. Nah, ini dari Habisudin. Tapi si Jack ini cerdik kayak tak. Paham gak? Kan tubuh si Dio kan kebal. Jadi percuma sajalah kalau keluarkan aura. Iya, bener. Si Dio itu udah tahu seluk-beluknya. Si Jack itu udah tahu seluk-beluknya si Dio. Nggak mungkin dia nggak mikirkan secara matang-matang. Masalahnya dia itu kan anggota pemerintahan dan anggota elit pemerintahan, Bre ya. Pasti dia punya rencana lain juga. Masuk akal nih. Pendek tapi masuk akal banget ya. Terima kasih Habisudin. Oke, lanjut lagi ya, Bre ya. Kita ke Adit, Bre. Oke. Kediri lagi ya. Sony di warung Bakso Masil. Oke, terima kasih infonya. Ini lagi dari Dav edit animasi. Haha, Mas Yul, bener kan teori gue kemarin kalau Raka, Gio, Leo hanya ditaruh doang di hospital, tidak dijaga atau diapa-apain aja. Jadinya Raka bisa membantu genocide di luar. Izin ya Mas Yul, bukannya bermaksud menyinggung, salam respect. Oke, masuk akal soalnya
namanya orang disandra, setahu gue logikanya pasti diikat ya bre ya. Tapi ternyata buat yang lain-lain kayaknya nggak diikat, nggak diapa-apain gitu. Jadi masuk akal, mungkin karena si Raka sadar duluan dan langsung membantu, masuk akal. Jadi ya nggak apa-apa, keren. Dan ini masih lanjut lagi dia bre. Oke, masih lanjut dah. Maksudnya si Raka ditaruh doang, tidak seperti yang Mas bilang kalau Raka itu dilepaskan, dijaga atau dikasih eksperimen. Contohnya kenapa saya bilang Raka ditaruh doang, karena si Leo dan Geo aja cuma disandarin aja di tembok, tidak juga, tidak dijaga. Ya bener ya, sorry ya, nggak apa-apa, nggak masalah, fine-fine aja. Oke, lanjut lagi ya bre ya. Dari Jaya Setiawan, mantap bang, lanjut terus insya Allah selama masih sehat dan umur panjang, nggak ada kendala, gue akan lanjut terus bre ya. Dan ini dari Bebex ganteng 6255. Teori gue mungkin dia bakal mengeluarkan aura tahap 3. Dan katanya kekuatan Jazz masih belum maksimal. Iya, banyak yang prediksi antara Jazz atau si Ray. Jadi gitulah, kita lihat aja nanti ya. Oke, lanjut lagi ke Yokit Wi Agustino. Terus semangat bang, terima kasih. Oke, lanjut lagi Kiyi, mantap mas, tetap semangat terus buat upload insya Allah selama umur panjang dan masih sehat tentunya bre ya. Lanjut lagi ke Bebex ganteng lagi, kondisi Rama gimana ya? Itu tanda tanya. Wih, dari gedung tinggi bro, jatuh gitu loh ya. Oke ya. Dan yang terakhir ini Didin 5033, selalu pertama nih mas, keren banget Didin. Didin ini selalu komentar pertama baru ya, pertama terus ya. Dan apakah masih ada komentar terbaru bre? Coba kita lihat dulu ya, apakah ada komentar terbaru lagi. Udah nggak ada bre ya. Dan bre, itulah tadi ya, kita sudah baca-baca komentar dan teori-teori kalian itu ada yang masuk akal, ada yang beda dengan gua, ada yang tadi memberi kritikan sama gue ingin klarifikasi bre. Gue bukannya nggak mendalami cerita, tapi gue lupa. Ya maklum, nama juga manusia lupa. Dan terima kasih yang udah ngingetin tentunya. Ya mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Ya semoga kalian suka dengan edisi baca-baca teori ini ya bre ya. Kalau makin banyak yang suka, banyak yang komentar lagi, banyak yang berteori lagi, dan kalian selalu positif ya, tidak saling bertentangan, gue akan buat terus bre ya. Tentunya itu, kalau kalian senang ya saya akan buat terus, banyak view-nya juga ya, bermanfaat juga untuk saya ya. Oke ya, semoga kalian suka dengan edisi baca-baca teori Bang Ray series atau episode reaction Clover Room part 6 nya bre ya. Jadi kita tunggu aja nanti Clover Room part 7 kita reaction. Setelah video reaction upload, kalian jangan lupa untuk komentar di video reaction itu ya. Nanti kita akan baca teori-teori kalian tentang Bang Ray series tentunya. Oke, cukup sekian dulu reaction lagi ya, video edisi baca-baca teori kalian. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jika umur panjang, mohon maaf jika saya punya salah kata, kehilafan, atau mungkin ya kesalahan ya saat menonton atau gimana, atau lupa, saya mohon maaf. Saya juga cuma manusia biasa, bukan orang sempurna yang masih punya hilaf, salah, lupa, dan lain sebagainya ya. Sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, keren.